kunci rata-rata dua populasi. Kapan Anda menggunakan itu? Ya, ada juga. Kapan? Sebelum kita ke rumus, kapan Anda akan mengerjakan bahwa itu kunci rata-rata dua populasi? Kami simpangan waktu. Ketahui kelompok data dua populasi yang dibagi oleh dua sampel, gitu ya. Berarti di sini ada dua set data, ya. Ada dua set sampel, ya, data sampel. Setelah ada dua set data sampel, ini harus melihat Simpangan rata-rata. simpangan waktu Rata-rata. itu Rata-rata masing-masing. Betul. Anda harus melihat dia independen, independen atau dia dependen. Oke. Apa ciri-cirinya dia dependen? Sebenarnya sama. Treatmentnya berbeda. Dependen atau independen? Dependen berarti syaratnya Dependen subjek sama, Treatmentnya berbeda. Oke, kalau subjeknya sama, berikut oke. Ya, kita ulang ya. Independen berarti subjeknya bisa sama gitu ya, tapi dia pasti ada before after ya. Oke. Terus ada lagi nggak yang lainnya? Subjeknya beda. Ya, kalau subjeknya beda, dia harus Punya hubungan. ada hubungan tertentu ya. Oke, hubungan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kalau independen berarti Subjeknya subjeknya beda ya, subjeknya beda dan punya berbeda, dia tidak memiliki hubungan. Oke, terus kalau dependen rumusnya jelas ada satu ya, yaitu uji T dependen. Kalau yang ini ada dua. Lihat ya, ini diketahui atau dia tidak diketahui. Tertentu. Berarti dia pakainya adalah di sini uji Z, di sini uji T ya. Nah, di sini ada yang equal, ada yang unequal. Kalau equal ya, unequal. Siapa yang equal? Variansinya ya. Bisa varian, bisa simpangan baku. Simpangan baku 1 dianggap sama dengan simpangan baku 2, simpangan baku 1 tidak dianggap sama dengan simpangan baku 2. Oke, selesai nih pertemuan ke-8. Intinya cuma itu. Kalau equal degree of freedom-nya? N1 plus N2 Tambah ya, N1 plus N2 Kalau pilih salah satu. Oke, good. Berarti yang di sini kita punya full ya, full varian. Di sini kita punya full varian. Pertemuan 9 kita bicara tentang ANOVA. Oke. Kapan Anda pakai ANOVA? Ada Tiga atau katanya tiga. Kalau tadi kita punya dua set, dia 12. Kalau di sini ada datanya lebih dari dua populasi yang berarti dibagi lebih dari dua set. Terus pertanyaannya adalah di sini pertanyaannya pasti ujilah perbedaan perbedaan rata-rata. Ini juga sama yang di sini uji perbedaan rata-rata. Perbedaan rata-rata. Ya, walaupun kita pakai varian, tapi yang dia digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata. ANOVA ada yang diregresi dan ada yang di sini ya, pakai ANOVA yang sebenarnya. Kalau yang diregresi di ANOVA itu pada prinsipnya adalah dia bentuknya rasional pembagian dan kuadrat, ya. Oke, nah kalau ANOVA berarti kita pakainya uji uji F. Oke, kalau misalkan dia tidak berbeda, ya, tidak berbeda, maka kita akan stop di sini, stop di sini. Tetapi kalau ternyata dia berbeda, ya, kita pakai
Melihat siapa yang paling beda. Oke, habis itu kita belajar tentang korelasi. Oh, ya, kita belajar tentang korelasi. Kapan kita pakai korelasi? hubungan antara Kalau pertanyaannya, hubungan oke, melihat hubungan atau melihat pengaruh. Kuat lemahnya pengaruhnya ini ya. Pengaruh. Kita melihat kuat atau lemahnya pengaruhnya. Oke. Terus ada berapa rumus? Dua. Rumus yang pertama? Pearson. Yang kedua? Oke, Spearman. Kapan kita pakai Pearson? Kalau data berdistribusi normal. Oke, distribusinya normal. Karena lebih dari Kalau ini bisa biasanya kurang dari 30, nggak peduli mau normal kayak mau nggak normal kayak terserah ya. Jadi dia tidak mensyaratkan distribusi normal. Atau yang paling penting sebenarnya tidak ini. Jadi Spearman itu kalau datanya dalam bentuk parameter. ya non parametrik ya, itu dalam bentuk range. Jadi bisa saja datanya dalam bentuk kuantitatif, kemudian kita konversi dia ke dalam bentuk ranking. Oke, jadi kalau ada soal misalkan ternyata datanya terdiri dari 10 misalkan ya, terus Anda diminta untuk melihat hubungan di dalamnya tidak ada informasi dia berdistribusi normal atau tidak, maka Anda menggunakan Spearman. Kalau Anda mengerjain Pearson boleh, tapi di soal ditulis diasumsikan data berdistribusi normal. Artinya diasumsikan itu berarti di dunia nyata Anda nggak boleh diasumsikan data berdistribusi. Dan Anda harus membuktikan kalau data itu berdistribusi. Oke, lanjut korelasi. Habis korelasi kita bekerja regresi. Nah, ada beberapa langkah ya. Langkah pertama kalau Anda bikin regresi Anda harus bikin scatter plot. Kemudian langkah kedua Anda harus buat Persamaan regresi. Langkah ketiga Anda harus bikin Uji kebaikan model. profil atau uji kebaikan model. Oke, langkah keempat baru Anda interpretasi data. presentasi. Oke, sebenarnya utamanya adalah ini langkah ke-5 dan 6 itu kalau dibutuhkan. Tapi biasanya kalau Anda melakukan penelitian, langkah justru yang penting itu adalah langkah ke-5-nya. Apa sih makna dari kontribusi X terhadap si Y? Oke, kalau persamaannya berarti Y sama dengan B0 plus B1 X disebut dengan Variabel bebas atau estimator. betul, atau estimator atau penjelas atau Explain variabel. ya explain atau Variabel independen. independen. Oke, sekarang Y disebut dengan Dependen. variabel terpikat, Respon variabel. respon variabel, dependen dan respon. Nah, mungkin saya nggak tahu nanti sebelahnya apa saya lupa, mungkin soalnya nggak tahu. Ya. Terus B0-nya adalah Intercept. intercept. Apa itu intercept? Kondisi ketika X sama dengan 0. Ya, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan B1. nol. Ya, Y-nya akan sama dengan konstantanya. Konstantanya yaitu intercept B0-nya. Sementara B1 ini disebut dengan slope atau gradient atau kemiringan. Yang penting konsepnya dapat. Kalau konsepnya dapat mau dibolak-balik kayak apa ya, saya tidak ada. Oke, regresi selesai. Nah, kalau regresi selesai, maka Anda bisa pakai yang kelima. Yang kelima itu disebut dengan OKP atau koefisien penentuan atau koefisien determinasi. Kata kuncinya apa kalau koefisien penentuan atau koefisien determinasinya?
biasanya ada pertanyaan bagaimana kontribusi X terhadap Y. Itu pertanyaannya yang sama dengan bagaimana kontribusi X terhadap Y. Gimana cara jawabnya? Cari dulu Nyari R kuadrat. nyari R kuadrat. R kuadrat berarti rumusnya tinggal R kuadrat kan atau SS regresi. SS dibagi dengan SS ya. Boleh R kuadrat ya atau SS R dibagi dengan SS dikali 100%. Ya, ini salah satu. Ketika Anda nyari persamaan di sini kan ada kalau rumus B0 pasti sama ya. Yaitu apa? B2 dikurangi B1 X ya, sama. Tetapi rumus B1 itu ada banyak. Ada N S Y dibagi Fx ya. Kemudian ada yang N sigma X Y dikurangi sigma X, sigma Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma dalam kurung kuadrat ya. Ada yang itu juga. Terus kemudian ada yang satunya lagi ya. Ada yang pakai sigma apa sigma Y dikurangi sigma X kuadrat. nah itu ya Y dikurangi X kuadrat terus yang perkalian itu ya. Oke. Ada 3 rumus ya. Nah, oke. Selesai regresi selesai. Ya kan? Prediksi. Oh, maksudnya di sini. Oke. Nah, prediksi itu kan kalau ditanyakan ya. Nah, tapi ketika kita melakukan penelitian biasanya step 1, 2, 3, 4, 5 yang dituliskan. Prediksi itu ketika misalkan di ujiannya ada nggak sidang gitu. Di challenge. Kira-kira kalau misalkan penerimaan negaranya misalkan apa ya penghasilannya sekian, maka nanti penerimaan pajaknya itu kira-kira akan menjadi berapa? Nah, itu kan tinggal dimasukkan ke sini. Prediksi itu berarti bisa kita lakukan dengan catatan apa? Dia berada di range minimum, range-nya sampai dengan X maksimum. Ketika kita membangun data, ingat satuannya harus disamakan dengan satuan ketika kita membuat persamaan regresi. Ya, kalau tidak demikian maka kita tidak bisa melakukan prediksi atau forecasting. Ya, bisa melakukan prediksi. Lanjut. Jadi ini kalau nggak ditanyakan, Anda nggak perlu. Jadi kalau ditanyakan baru. Ini juga demikian. Kalau di soal cuma carilah persamaan regresinya, udah berarti Anda selesai sampai poin 2 aja. Kalau cuma carilah persamaan regresinya, tetapi kalau gini, carilah persamaan regresi dan interpretasikan. Jadi Anda harus sampai poin keempat karena kita bisa melakukan interpretasi kalau persamaan ini adalah model yang fit atau yang baik digunakan. Ya. Lanjut, kita sudah sampai ke pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir adalah Uji independensi. Ya, uji independensi, ya. Uji independensi itu syaratnya apa? Syarat yang pertama, karakteristiknya. Oke, benar. Datanya random ya, random. Terus Data kualitatif yang dikualitatifkan. ya, kuali yang kita kuantitatifkan. Berarti ini datanya discrete or continue. Diskrit enggak ya? Diskrit. Data Jumlah nggak ada. Berapa jumlah botol? 2,5 botol. Botolnya Proa itu nggak ada ya. Oke, jadi jumlah kali ini kan jadi kita lihat adalah jumlah. Sah. Oke. Setelah itu apa lagi? Matriks 2 Ya, matriksnya minimum 2 kali 2. E-nya 2 kali 2. Kemudian syarat terakhir adalah bersama dengan 5. Ataupun kalau ada 5-nya itu boleh, jadi buku lain ya, ini kami mulai ya, boleh tapi jumlahnya sebesar 20%. Ya.
Lanjut, terus uji independensi berarti kita pakai tabelnya ini adalah tabel kontingensi. Apa itu tabel kontingensi? Oke. Dua jalur. Tabel kontingensi itu adalah tabel yang terdiri dari informasi pada baris dan informasi pada kolom. Itu dia maksudnya. Anda tahu ya gambarnya begitu ya. Tapi kalau tabel kontingensi di dalamnya itu bukan berisi jumlah, tapi di dalam tabel kontingensi yang itu ya, itu data observasinya adalah data kontinu, maka Anda tidak bisa mengerjakan dengan menggunakan Tabel kontingensi. uji independensi pakai G-square. Ada data kontinu, berarti ini kan non parametrik. Maka kita harus melari yang menggunakan ya. Kita harus menggunakan yang lainnya, yaitu dengan menggunakan two-way ANOVA. Kita tidak belajar. Jadi ini pakai uji adalah uji. Oke, kalau misalkan ternyata dia ada hubungan, ya, apa yang dilakukan? Mencari korelasi. Kita harus cari korelasi. Oke, bagaimana korelasinya? CC dibagi dengan Batas-batas tertinggi. CC rumusnya adalah Akar Oke, DAT rumusnya adalah akar A kurang 1/K. K itu adalah Minimal row dan kolom. rumusnya. Langsung praktek sekarang udah ya, soalnya ada di komputer ya. Nah, itu melakukan interpretasi output SPSS. Maksudnya jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya 5. Oke, yuk. Sekarang kita coba interpretasi data. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke sini? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau hubungan berarti kalau cuma ditanyakan sedikit apakah ada hubungan atau tidak, maka kita harus melakukan pengujian hipotesi atas M. Ternyata kalau misalkan dia ada hubungan, terus apa yang Anda lakukan? Ada hubungan. Ada hubungan berarti kita mesti melihat tabel ya, hubungannya kuat atau belum. Ya, pas ujian apakah memungkinkan kita nyampe ke Veronir? Soalnya itu kan panjang kali lebar. oh ya kan saya pernah menyampaikan itu nice to know ya. Siapa sendiri gitu. Iya, ya. Ya, dia ada rumus sendiri ya. Udah ketahuan salah dari Kalau misalkan kolomnya ada bertemu dengan diri sendiri. pasangannya berarti berapa? Berarti kombinasi 2 gitu kan? 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 4 kali 2. Ini apa ada peluang? Ada faktorial. Ada saya enggak jadi pakai rumus. Enggak. Kalau kita punya 3 kelompok data Berapa banyak benternya? ANOVA ya, maka kalau ketahuan dia ternyata berbeda ya. Berbeda, maka saya harus cek pakai Boroni, yaitu pasangan AB, AC, BA, BC. Ini aja kan? Kalau dari siapa? Dari 3 saya pasangkan 2. Dari 3 kelompok kita akan dipasangkan berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial 1 faktorial. Ya. Jadi kalau 4, kalau tambah D berarti pasangannya jadi siapa? AB, AC, AD, AD, BC, BD, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6 kan? Iya. Kan nanti mungkin ujian nggak keluar sampai Nice to know. Nice to know. kalau mau ujian sampai keluar ujiannya 4 jam. Dia menangis. Paling cuma 10 menit saya. Oke, yuk sekarang ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo dia kita ngurusin yang paling. Oh iya yang Hitung cek ini. Ada? Aman? Aman. Oke, sekarang. Kalau misalkan sebenarnya kemarin waktu pas kita coba itu kan Pearson sama Spearman hasilnya mirip. Mirip, ya nggak selalu mirip. Ada yang kebetulan angkanya mirip banget, tapi ada yang juga tidak mirip. Jadi tergantung kondisi datanya. Ya, tergantung sebaran datanya. Jadi pasti ada bahkan yang Pearson sama Spearman itu angkanya sama persis. Tergantung kondisi data. Ya, jadi ya itulah statistika. Kita tidak boleh terlalu strict dengan menggunakan satu metode. Ya mungkin saya sangat fanatik dengan Pearson, sementara yang lain sangat fanatik enggak bisa. Ya, jadi kalau Anda sangat yakin dengan menggunakan Pearson, biasanya kalau misalkan nanti Anda ada nggak ada ujiannya ya, pasti akan ditanya. Anda di antara sekian jenis korelasi, kenapa Anda pilih Pearson? Kenapa Anda nggak pilih yang lain? Nah itu Anda harus bisa menjelaskan. Biasanya kita akan mengacu ke karakteristik data. Oke, kalau Spearman berarti karakteristik datanya ada, kita tahu nih kayaknya nggak bakal normal sih. Jadi Anda ngomong bahwa itu adalah Spearman, tapi biasanya orang nggak akan terima. Kenapa kamu nggak distribusi normal kamu pakai data dari alternatif? Ya, sebenarnya banyak orang yang mungkin non matematis atau non statistik menyalahkan kalau datanya tidak berdistribusi normal. Ya, tapi sebenarnya kita punya ada teori CLT, teori limit pusat. Nah, udah pernah kan di pertemuan sebelum kita teori limit pusat. Ya. Saya kira sama seperti kalau ada lembaga kalau dipakai mana aja kata memang harus dari datanya. Ya, kalau misalkan Anda memakai Pearson, berarti Anda harus mengasumsikan datanya Distribusi normal. Berarti kalau misalkan di soal dia tidak ada bunyi data berdistribusi normal, misalkan tidak ada kata data berdistribusi normal, atau di situ ternyata datanya cuma ada 15 misalkan, N-nya kurang dari 30, N kurang dari 30 di statistik itu adalah N yang kecil, yang sangat kecil. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan kalau N kecil itu data berdistribusi normal. Jadi dia akan berdistribusi normal dari CLT. Semakin gede data, semakin gede banyaknya sampel, semakin banyak sampelnya, itu datanya seharusnya dia mendekati normal, karena dia mendekati populasi yang sesungguhnya. Gitu ya. Sampel itu kan perwakilan dari si populasi. Jadi semakin gede sampelnya, jadi semakin dekat dengan si populasi. Sama izin nanti pas ya untuk lampiran tabel-tabelnya kalau bisa lebih jelas. Iya, Bu. Ya, oke. Saya sudah sampaikan file lampirannya di file, jadi nggak di dalam soal, tapi di luar soal. Atau di print aja boleh nggak? Di print Atau kita boleh nggak dulu sendiri? Tabelnya doang gitu. Iya kita nggak boleh. tidak boleh. Peraturannya kan tidak boleh bawa apapun. Anda cuma dikasih kertas saja ya, selain cheat sheet. Ya, jadi saya sudah sampaikan file terpisah. Ya. Dan nanti saya muter-muter lagi. Ya. Harus enggak, tabel yang saya bagikan ke Anda terbaca kan? Terbaca. Nah, berarti itulah yang nanti akan dilakukan. Ya. Terus, Bu, mau apa tanya. lagi? Kan kemarin tuh udah coba pakai kalkulator terus bisa langsung ketemu R. Kalau nanti pas ujian kita tiba-tiba ada R-nya nilai segitu boleh. Silakan. Ya, dan tulis saja supaya saya nggak berprasangka buruk Anda nyontek atau benchmarking ke tetangga sebelah. Tulis aja saya pakai kalkulator. Kalau saya sih boleh saja. Karena yang praktikal ketika Anda di dunia kerja ya sangat jarang Anda akan menggunakan manual. Ya. Boleh. Ya, nanti kalkulatornya di ini sendiri ya. Dipelajari setiap kalkulator beda soalnya tulisnya. Lanjut ke sini. Oke, nah kalau di sini ada input SPSS, apa yang bisa Anda interpretasikan?
dari tabel berikut, tabel di sini. Apa? Ini berarti apa? Korelasi. Betul? Terus korelasi hubungan antara Pendapatan variabel itu variabel pendapatan tabungan, ya, pendapatan dan variabel tabungan. Berarti di sini kalau ada integrasinya terdapat dua variabel yaitu pendapatan dan tabungan. Maka hubungannya antara pendapatan dan tabungan adalah 0,786 artinya kuat. Kuat. ini ya formulanya 0,788. Berarti tandanya di sini adalah Minus. oh minus Negatif. Kuat. kuat tapi lemah. Artinya apa kalau kuat tapi lemah? negatif. Kuat tapi lemah terbalik. Kuat tapi terbalik. Kalau X-nya naik ya turun. Yes. Yes. Kalau X-nya naik, dia-nya turun, tapi ini kayaknya nggak sesuai dengan teori ya. Iya juga. Makin hedon. Dari sini ada dua variabel pendapatan dan tabungan, kemudian data yang diolah ada berapa? 10. Ada 10, dari 10 data yang diolah, kemudian ditemukan bahwa hubungan antara pendapatan dan tabungan sebesar negatif 0,8. Artinya adalah ada negatif berarti artinya adalah kalau pendapatannya naik maka tabungannya malah turun, atau sebaliknya kalau pendapatannya turun maka tabungannya naik ya. Hedon. Nah terus tapi kan apa namanya kita akan bilang seperti itu kalau kita melihat di situ ada hubungan. Di mana saya bisa melihat di situ ada hubungan? Nah, jadi si tutelnya ini ya besar 0,007 kurang dari atau lebih dari alfa ya. Alfanya SSS ini pintar. Kalau misalkan dia sudah memenuhi di 0,01 maka di sini akan tertulis 0,01. Tapi kalau dia tidak memenuhi di 0,01 maka dia akan tulis sendiri. Di sini akan tertulis 0,05. Artinya angka di sini itu adalah signifikan. Yang signifikan berarti ada hubungan. Karena dia 0,007 itu kurang dari 0,01 ya. Kurang dari 0,01 apalagi kalau 0,05 apalagi kalau 0,1. Ya. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh ditulis flag ini ya. Flag apa ya? Dari bintang 2. Ya, asterik ya. Oke, bintang 2 di sini tertuliskan tapi di sini bintang 2-nya nggak muncul. Karena dia ketentuan sama minus. SPSS itu menulis minus itu enggak seperti ini ya. Minus 0,786. Kalau militer tulisnya masih militer nggak seperti itu. Minus kayak gini tuh yang sobat-sobat yang terkini baru. Jadi dia masih menggunakan penulisan matematik klasik. Ya, ini matematik klasik tanda negatif itu hanya menunjukkan arah. Jadi dulu itu kalau negatif tulisnya seperti tidak pernah ya seperti ini. Nah, tapi terus akhirnya begitu kita kenal komputer, repot tulis kayak gini. Kita terus naik ke atas, hafal sama equation. Jadi akhirnya disepakati secara bersama-sama kita pindahkan tanda itu ke depan, ke bawah. Jadi supaya lebih simpel aja mekanisme penulisan. Ya, oke. Tetapi beberapa aplikasi tetap menggunakan matematik klasik ya. Atau salah satunya adalah si SPSS. Jadi karena di sini sebenarnya ada flagnya. Kalau misalkan tandanya tidak negatif, maka di sini pasti akan ada flagnya. Jadi kalau sudah ada flag atau sudah ada bendera ya atau asterik tadi, Anda nggak perlu baca lagi ini ya, karena secara otomatis si SPSS sudah menyatakan bahwa dia itu signifikan. Artinya ada pengaruh. Jadi kita nggak perlu repot-repot baca signifikansi dalam. Oke, lanjut sekarang. Ini output dari apa nih? Output dari apa? Output dari apa? Regresi. Beda-beda. Regresi. Mana tadi tulisan regresi? Regresi. Kenapa di situ muncul banyak sekali kalau regresi? Kita lihat ya. Kalau saya mau bikin persamaan regresi di dalamnya bisa muncul pakai korelasi. Ya.
Karena korelasi ini nanti dia korelasi arah dari korelasi ini akan sama dengan arah dari B1 yang saya jelaskan. Kemudian di dalam regresi ada uji kebalikan model. Uji kebalikan model kemarin ada apa? ANOVA yang Anda lakukan itu ANOVA. R dibagi dengan MSE ya. Itu adalah ANOVA. Maka di sini akan muncul ANOVA. Nah, berarti bagaimana cara menginterpretasikannya? Menginterpretasikannya berarti dari variabel dari tabel pertama. Dari tabel pertama maka kita punya apa tuh variabelnya? Pendapatan konsumsi per kapital. Oke, siapa yang jadi dependen dan independen? Dependen ya, berarti Anda tinggal tuliskan. Jadi kita dari ini terdapat dua variabel. Variabel yang pertama adalah pendapatan per kapita dan variabel kedua adalah konsumsi per kapita. Yang berperan sebagai dependen adalah konsumsi dan Y-nya sama dengan konsumsi. Oke, X-nya adalah pendapatan kapita. Itu yang perlu kita state pertama. Oke, berikutnya kita pindah ke atau kalau Anda mau urutin ini juga boleh. Ya, kalau Anda mau urutkan ini juga boleh. Oke, kalau Anda mau urutkan juga boleh dari situ. Jadi pertama kita punya variabelnya ada variabel X-nya yaitu adalah pendapatan, kemudian variabel Y-nya adalah konsumsi per kapita, sama ya pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, nah kalau Anda mau ngikutin role-nya yang di sini ya silakan. Berarti kita cari persamaan regresinya dulu. Apa persamaan regresinya? Konsumsi sama dengan nominalnya ya kalau di sini kan Anda tinggal baca benar ya. Satunya yang mana gitu kan? Tidak perlu dicari manual, datanya ada. Berapa? Itu. Berapa? 4,08 plus 6,99 pendapatan gitu ya? Oke. Nah, kita bisa menginterpretasikan tidak? Bisa menginterpretasikan tidak? Syarat interpretasi itu apa? Pengaruh apabila X-nya naik 1. Tidak dong. Tadi kita bisa melakukan interpretasi kalau fit. Oh, fit. Ya, kita harus tahu model ini fit atau tidak. Iya. Nah, pertanyaan saya, model ini fit atau tidak? Bisa dilihat dari Ya, coba dibaca. Oh, tidak. belum tahu. Udah lupa, kemarin kita udah bahas ini. P-value-nya lebih kecil Value. dari sigma. Oke. Berarti di sini kita lihat pakai tabel ANOVA. ANOVA itu kita gunakan untuk uji Kebaikan model. Modelnya. Oke. Kita lihat nilai signifikansi atau di sini adalah p-value-nya berapa di situ? 0,00 ya, pangkat B ya. Pangkat B itu artinya dia bukan 0 mutlak. Tapi 0,00 entahlah di ujung mana itu ada angkanya. Ya, tapi dia di-cut karena biar nggak menunggu tabel. Ya. Terus berarti di sini dia kurang dari P-value-nya karena tidak diketahui di sini juga tidak ada angka apapun. 0,05. Kalau kurang dari berarti dia signifikan. Ya, berarti modelnya signifikan. Model signifikan. Apa sih artinya model signifikan? bisa melakukan prediksi. Iya, berarti kita bisa menggunakan dia untuk prediksi atau ternyata yang benar bahwa pendapatan itu dapat menjelaskan konsumsi atau pendapatan itu memang mempengaruhi konsumsi. Di sini pendapatan ya mempengaruhi atau menjelaskan mempengaruhi atau di sini menjelaskan konsumsi. Oke. Berarti baru kita bisa melakukan interpretasi. Artinya adalah apa? Kalau pendapatan, ya, pendapatan lagi akan bertambah. naik berapa? Satu Ya. ya, satu nggak tahu ya, satu satuan. Kita nggak tahu satuannya apa, berarti kita bilang aja naik satu satuan. Maka akan bertambah sebesar 1 besar
satuan. Kalau kita tidak tahu, kita bilang aja satuan. Ya, oke. Terus habis itu apalagi yang bisa Anda interpretasikan? Nah, baru kita bicara ke yang lain-lain. Ini angkanya juga signifikan ya. Jadi secara bersama-sama dia signifikan, secara sendirian dia juga signifikan karena ini kurang dari 0. Terus yang lainnya ini sudah kita baca, yang di atas sudah kita baca, yang belum dibaca adalah tabel kedua. Nah, apa yang bisa Anda baca dari tabel kedua? X mempengaruhi R kuadrat Square-nya, ya. R square-nya berapa? 0,999. 999. Artinya apa? Artinya Pendapatan mempengaruhi konsumsi sebesar 99,9%. Faktor lain. Terus kalau ditanyakan bagaimana hubungannya? Baik-baik saja. Bagaimana hubungannya? Kita lihat kan? Ini kan Semakin tinggi berapa? positif. Mendekati satu. Hampir perfect. Semakin tinggi Baik, berapa? ada faktor lainnya yang mempengaruhi konsumsi. Ini salah satu. Ya, jadi sangat kuat hubungannya positif, sangat kuat. Ya, positif sangat kuat berarti kalau pendapatan naik, konsumsi naik, pendapatan turun, konsumsi akan turun. Hubungannya sangat-sangat kuat. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah mau kayak tadi ya, kalau di soal yang pertama tadi kita ketemu angka minus 0,78 sekian gitu ya. Kalau kita regresikan data tersebut, pasti di R ini dia tidak akan tertulis minus, dia akan tertulis 0,783. Tahunya itu minus adalah dari tanda slope-nya, ya. Jadi kalau di sini minus, di sini kan minusnya nanti di atas nih, ya. Minus. Kalau misalnya di sini minus, maka di sini korelasinya juga minus. Jadi minus 0,99. Maka saya tadi sampaikan bahwa R ini akan berhubungan dengan B1 karena tandanya sama. R itu hanya menunjukkan besarannya. Tanda ditentukan berdasarkan bentuk pemiringan dari data. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan di sini negatif, gitu ya, negatif berarti persamaan regresinya jadi apa? Minus 4,008 minus gitu ya. Kurang 0,99. Maka berarti di sini R-nya akan minus 0,99. Karena tandanya R mengikuti tanda dari B1. Nah, itu yang mungkin miss ya. Ya, jadi dari sini kalau dilakukan interpretasi Anda sudah bisa dapat 2 parameter. Ya. Nah, saya kalau ujian kerjain dulu yang paling mudah dari ini. Yang paling mudah kan Anda cuma baca coba kata-kata ini. Ini juga masuk kelas. Ini kalau interpretasi bagus. Tapi enak menurut sih. Ya terserah mau yang keluar yang ini kah, atau yang itu kah? Yang itu kah? Yang mana? Kita kan belajarnya ada prospek, ada one way, ada regresi, korelasi juga ya. Oke. Terus lanjut, saya. Nih. Nah, kemarin kita nggak usah sampai banyak nih. Ya, berarti nanti kalau belum keluar yang nggak ada, siapa? Berarti ini pakai apa? Oh, itu udah ada kata kuncinya ya. Kalau nggak ada kata kuncinya itu masih bisa ya? Bisa. Dari ANOVA berarti ANOVA murni. Tapi kalau di bawahnya masih ada koefisien, ada embel-embel yang lain, berarti regresi. Ya, beda ya. Kalau yang regresi kan tadi full yang lengkap mulai dari korelasi. Kalau korelasi yang korelasi saja, kalau regresi semuanya masuk di sini. Mulai dari korelasi, kemudian ANOVA sampai ke regresi. Tapi kalau ANOVA berarti dia cukup hanya ANOVA saja. Oke. Nah,
ANOVA, syarat kita melakukan ANOVA selain data berdistribusi normal, syarat lainnya yang harus penuhi adalah datanya dan variansinya harus homogen, variansinya harus sama. Diasumsikan variansinya sama. Maka kalau variansinya sama berarti kita mesti cek homogenitas. Ya, homogenitas berarti pasti kita akan ngecek. Ya, saya akan jelaskan aja nanti, mungkin siapa tahu nanti ada yang nanti pakai ANOVA. Ya, nanti penelpon dapat saya lagi ya kalau dosennya saya. Ya, kalau dosennya yang lain ya berarti terserah sama yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau kita pakai ANOVA, maka kita mesti cek variansinya sama atau tidak. Berarti kita mesti cek varians data A apakah sama dengan varians data B, apakah sama dengan varians data C. Ini di Hanol atau tidak? Nol. Karena ada tanda Sama dengan. Oke. A-nya berarti paling sedikit Tidak satu, tidak sama dengan. Oke, paling sedikit. Atau di sini variansinya sama, ya boleh. Variansinya sama. Tidak ada yang perbedaan. Variansinya tidak sama atau berbeda. Ya. Berarti yang diharapkan yang akan terjadi adalah yang ini ya. Atau kalau kita mau mengerjakan ANOVA. Bu, kalau tidak demikian gimana? Kalau tidak demikian berarti datanya harus entah dibuanglah apanya atau ditransformasikan datanya dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi kita cek ini kalau ternyata memang berarti kapan dia akan karena pakai UGM, maka kita punya begini ya pasti ya, di sini pasti akan ada F nya. Maka di sini misalkan kita bilang alpha, di sini reject nol, di sini reject nol. Berarti dia akan homogen kalau alfanya gimana? Kalau alfanya over alpha. Kalau p-value-nya atau signifikansinya melebihi dari alpha, karena dia harus nyebrang di sini ya. Kita maunya adalah dia fail to reject. Ya, supaya ini terjadi fail to reject. Ya, jadi dia harus nyebrang ke sini. Kalau nyebrang ke sini artinya dia harus lebih gede dari alfanya. Apakah ini lebih gede dari alfanya? Iya. Berarti datanya 869. ini kan lebih gede kan? Iya. 0,896 lebih gede daripada si alpha. 0,896 itu lebih gede daripada si alpha. Maka keputusannya apa? Karena dia pasti terletak di sini. Fail to reject. Fail to reject. Kalau fail to reject berarti apa dia? Variansinya sama. Oke, kalau variansinya sama berarti apa dia? Homogen. Ya. Oke, lanjut sekarang. Berarti kalau sudah ini canggih banget nyangka-nyangka 896. Tuker ya. Oh, ini kan yang Makasih ya, Dok. Jadi ini kita belajarnya dari tabel homogenitas. Oke, sekarang kalau ANOVA-nya apakah dia berbeda atau tidak? Dia lebih Berbeda atau tidak? lebih gede, berarti tidak berubah. Tidak. Berbeda atau enggaknya dilihat dari mana? Dari p-value sih. Dari sik. Oke, Anda bisa baca sik atau Anda bisa baca F. Kalau Anda baca F, Anda mesti buka tabel. Kalau Anda baca sik, Anda nggak perlu baca tabel. Di sini tidak ada informasi alfa, maka asumsikan aja alfanya 0,05. Mana? Oh iya itu. 95%. Oke, ini ya. Berarti dia makanya tidak saya pakai inputnya nih. Ya, berarti dia 5%. Oke, kalau 5% ini kurang dari lebih dari? Kalau lebih dari berarti masuk di Fail to reject. Ingat, kalau di dalam sini handle-nya apa? Handle-nya adalah 1 sama dengan dua sama dengan U3. sama kan? Rata-ratanya berarti sama. Kita kan yang beda adalah hipotesisnya sesungguhnya hipotesisnya itu pasti sama ya. Jadi cuma yang satu tadi adalah rata-rata, yang satu yang ini tadi adalah Varians. sigma. Ya. Kalau yang ini kan apa? Ini kan satu sama dengan dua sama dengan tiga. Kalau misalkan kalau Jakarta, oh berarti sama. Kan tinggal begitu aja. Jadi nggak punya yang sudah saksi. Berarti dia tidak
Beda. Tidak terdapat perbedaan antara perbedaan rata-rata antara sampel 1 dengan 2 dan sampel 2. Jadi kalau Anda dapat nanti seperti ini misalkan ya, kalau dapat seperti ini berarti Anda tuliskan aja mulai dari deskriptif, kalau ada deskriptifnya ya. Berarti di sini terdiri dari 3 kelompok data, yaitu data sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Kemudian masing-masing datanya terdiri dari 4 anggota atau 4 data. Boleh, Anda boleh tuliskan. Oh, rata-rata tertinggi adalah sampel 2, nggak ada tertinggi ya di situ ya. Atau Anda tuliskan ada rata-ratanya sekian. Oh, atau yang paling heterogen siapa? Sampel pertama. Iya, sampel pertama. Jadi Anda tulis ini yang mencolok, yang paling heterogen, yang paling homogen. Ya. Oke. Ini sebenarnya kalau Anda mau interpretasikan juga boleh. Tapi nanti isi maksudnya buat apa, untuk apa, gitu ya. Kecuali memang statistik deskriptif Anda misalkan kita pakai scale itu penting dari situ ya. Oke, terus lanjut ke sini nanti kita perdalam di penulis ya. Kalau ketemu saya langsung berangkat ya, saya kasih data Anda rani kita baca ya. Jangan takut dong. Kalau orang belajar kan mesti ada salahnya ya. Kalau Anda maksudnya kalau tiba-tiba orang jalan jatuh sekali, 2 kali jangan jatuh terus. Kalau pertama kali nggak bisa. Oke, udah ya, aman. Lanjut sekarang. Mana yang paling heterogen? Pupuk dan irigasi. Oke, pupuk dan irigasi. Oke, apakah dia homogen atau tidak? Seatnya lebih dari kurang dari. Tidak Homogen atau tidak? Mungkin kita kurang dari alfa. Ya. 0,05. Dia kurang dari atau lebih dari? Lebih. 0,4 sama 0,05 itu gimana? Oke, yuk berarti di sini Homogen. lebih dari 0,05. Berbeda atau tidak? Influence groups kan? Beda. Kurang dari berarti Beda atau tidak? reject. Berarti beda Bu. Kenapa? Positifnya kan 0,05 sementara alfanya Kecil dari 0,05 gedean mana? 0,05. 0,05. Berarti ini Berbeda. Antara dia masuk di area yang di sini kan? Iya. Reject. Kalau reject berbeda. Oke. Terdapat perbedaan. Berarti sebenarnya ini masih ada output yang saya tarik di bawahnya harusnya muncul bisa ya baca Berkoroni. Coba dulu. Tadi kita sudah lihat anomalinya, ternyata kalau ada perbedaan maka dia bisa di-run lagi ya. Modalnya ya. Kalau kita run, nah seperti ini. Nah, gimana cara bacanya? Tadi kan berbeda tuh, ya, yang berbeda. Sekarang Anda harus melihat siapa yang berbeda. Dari mana melihatnya? Signifikansinya harus yang kurang dari 1. ya. Kurang dari 0,05. Yuk dilihat siapa yang berbeda. Yang pupuk dan irigasi 0,05. Irigasi itu ada 0,005. Pupuk irigasi Ya, pupuk irigasi. Yang berbeda siapa? Pupuk dan irigasi. Pupuk dan irigasi. Pupuk dan irigasi dan Dan P dan I. Dan irigasi. Ya. PI dan non treatment dan pupuk beda tidak? Enggak. Non treatment dan irigasi nggak berbeda. Non treatment pupuk irigasi Lebih gede. ya ini tidak. Ini 0,06 Tidak. Tidak. lebih gede dari 0,05 yang ini juga tidak ya. Nah ini ya Irigasi dengan Pupuk dan irigasi sama pupuk irigasi 0,05. Jadi bayangkan dari 6 hanya 1 yang berbeda kalau Anda pakai kontroli manual. Jadi dari sini nanti Anda bisa menjelaskan, oh ternyata yang berbeda adalah si pupuk. Jadi kalau kita kasih treatment pupuk dan irigasi serta
irigasi saja. Ya, jadi disarankan berarti kita memberikan dua-duanya tuh, ya kan? Memberikan pupuk dan irigasi. Kalau yang satu dikasih irigasi, yang satu tanpa treatment, ternyata kalau hanya irigasi aja, kayak gitu ya maksudnya ya. Ini ya. Kalau dikasih pupuk aja nih, tak ada treatment dan pakai pupuk, ternyata nggak ada perbedaannya. Itu waste, berarti nggak usah kasih treatment aja daripada keluarin banyak duit. Tak ada treatment, kasih irigasi sama aja, jadi nggak perlu irigasi aja. Terus no treatment pupuk irigasi ternyata juga ini ya kurang dari alat. Iya. kurang dari ya. Berarti ada dua ya. Jadi pupuk dan irigasi itu ngefek. Ini ya. Jadi layer tertingginya itu adalah antara pupuk dan irigasi dan irigasi. Jadi kalau pupuk aja itu nggak efek terhadap lahan pertanian, tapi irigasi lumayan ada efeknya. Tapi setelah dikasih dua-duanya pupuk dan irigasi itu lebih Bukan 1717. Kita pelajari. ya. Oke, jadi kalau ada seperti ini maka Anda bacanya adalah yang berbeda adalah kalau antara no treatment dan pupuk dan irigasi serta pupuk irigasi dan pasangannya adalah irigasi. Ada dua pasang yang berbeda. Nah dari situ bisa lanjutkan lagi. Dari situ kan tadi kan berdasarkan hasil logika berpikir saja ya. Orang yang sangat terhadap angka nggak akan ini, nggak mau saya mau cari statistik mana yang paling baik di antara si no treatment, pupuk irigasi dan irigasi. Nah, dari tiga itu, nah itu nanti bisa dilakukan dengan dua satu arah independennya, yang satu arah. Ya, apakah no treatment dan pupuk irigasi itu lebih baik? Ya, apakah no treatment lebih baik dari irigasi atau pupuk irigasi lebih baik daripada no treatment? Ya, pakai one tail. Ayo baca soalnya. Berapa? Terlalu kontingensi, uji independen. Itu udah jelas kontingensi. Ya sudah ya. Kalau saya bikin soal A saya bilang. Karena itu di clue, ya kan? Iya, ada. Clue-nya adalah ada E. Ya, pakai kontingensi. Jadi pertanyaan pertama yang A ada disuruh nyari apa itu? Nilai ekspektasinya. Gimana rumusnya nyari E? Total dibagi grand total. Sip, mantap. Oke, yang B itu ngapain? Cari itu Uji. C-square. Cari C-square-nya. Cari C-square yang ada uji Independensi. C-square dari C-square tabel, terus ada carilah apakah ada perbedaan antara variabel di kolom dan di baris. Variabel kolomnya apa itu? Jenis imunologi. Kolom, kemudian baris imunisasi. Jadi variabelnya ada tempat tinggal dan jenis imunisasi. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Ini itu sama seperti soal quiz. Oh, ini Nah, oke, ini data real ya, makanya datanya detail. Kritik. Oke, N-nya ada berapa nih? 34. Ya. provinsi. Ada apa ya? Tingkat pendidikan sama jarak ke SMP. Terus kalau ada di Pearson. Rata-rata pendidikannya. Rata-rata gitu. Rata-rata pendidikan. Masuk Pearson. Rata-rata pendidikan. Independensi. Rata-rata. namanya statistik Deskriptif. Rata-rata itu statistik deskriptif. Terus habis itu yang B apa tuh? Jadi apa? Deskriptif. Yang minimum maksimum Deskriptif. Maka kalau KTTA besok ada pakai statistika, inferensial juga pakai, tapi yang inferensial ada itu sebatas hanya statistik deskriptif. Kalau nggak pakai gue, regres, apalah korelasi itu tetap pakai deskriptif itu pasti pakai. Ya, datanya di rata-rata, datanya dikasih keseimbangan baku dan seterusnya. Poin C. Cari R. Korelasi. Oke, kira-kira modelnya pakai Pearson atau Spearman? Pearson. N-nya lebih besar dari 30. N-nya lebih besar.
Harus pakai speed ya. Oke, rutin ya. Nah, terus habis itu apakah sudah selesai kalau ada R saja? Belum. Jadi disuruh ngapain? C. Ini Vlog C, backstreet. C, itu. Korelasi linear. apa interpretasi? Simpan ada hubungan Iya, kalau hubungan berarti Anda harus Kadil, uji potensi. Tesis. R itu kan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Bisa kata-katain itu R gitu kan ya. Sebelum Anda melakukan Uji potensi. ini kan Anda melihat apakah signifikan atau tidak. Berarti Anda uji potensi 5 langkah. Terus poin D. C. Hitung regresi. buat ini buat Regresi. Apa? persamaan Persamaan. Regresi. Ya, Anda diminta untuk buat persamaan regresi aja. Berarti C. kan menjelaskan arti. Nah, berikan dan jelaskan arti. Berarti gimana? Itu setiap penambahan Iya, pendapatan. berarti Anda mesti ngerjain sampai Wow. poin 4. Poin 4 baru kita bisa kata-katain itu. Menjawab Berarti soal. korelasi dan regresi ya kan? Iya. Ya. Kalau enggak, Kan lebih seneng cuma sampai koefisien dan semua. Iya. Iya, Tadi kan kita tulis itu. namanya menilai Prediksi. Jangan juga. Tapi kata ibu nggak ada. Ya, nice to know. Kalau kata ibu tadi nggak ada. Aslinya nggak ada. Kalau nggak ditanya. Kalau nggak ditanya. Ini ditanya. Nanti ditanya. Kalau ditanya nggak ada. Kalau ditanya berarti ada dong. Tidak ada. Ini ditanya. Yang perlu teman-teman ingat, berarti kita masukkan angka 12.000 ini ke Persamaan sama regresi. Lihat teman-teman, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Persamaan regresi kita itu dibangun jaraknya based on kilometer. Terus di sini angkanya 12.000 meter. Ini kalau Anda masukkan ke dalam persamaan regresi, maka tingkat pendidikan akan mengalami inflasi dari ya. Jadi 12.000. Jadi teman-teman harus melihat, oh regresi saya itu dibangun satuannya pakai apa? Kalau kilometer, sesuaikanlah ini dengan kilometer. Kalau misalkan ini ternyata angkanya 3,8 juta, misalkan ya, juta misalkan bukan jarak ya, pakai apalah gitu, 3 pendapatan misalkan 3,8 juta dalam juta. Terus di sini coba prediksikan kalau misalkan pendapatannya 4.800.000. Nah, Anda masukkan 4.800.000, Y-nya akan inflasi juga. Maka ketika Anda memasukkan X ini ke dalam Y, tolong sesuaikan dengan satuan ketika kita membangun persamaan regresi. Jelas ya? Oke, good. Lanjut. Ini Kata dua kumulasi. rata-rata yang mana? Kan ada 4 rumus tuh, yang mana? Iya. Kentang. Yang tidak diketahui. Nggak bisa Tidak Iya. Kalian sama. Varian Varian sama berarti ya. Independen. Berarti Anda udah tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah varian sama. Varian sama, varian tidak sama. Kalau tidak diketahui, kalau tidak ada, mesti dicek dong. Independen. Ya, independen atau tidak independen. Kalau misalkan dia ketahuan independen, maka Anda cek equal unequal. Jadi kata variannya sama atau tidak. Ya, angkanya. Ini kemudiannya ada. Saya mau tanya Bu, yang independen berbeda namun dengan tertentu ada hubungan tertentunya. Saya lupa. Nah, oke. Menurut Anda ini punya hubungan tertentu ya? Laki-laki dan perempuannya subjek berbeda. Kalau di sini suaminya, misalkan di sini rumah A. Kalau rumah A ini suami, ini istri, baru itu laki-laki dan perempuan itu saja tidak ada hubungan apapun. Ya, nah, itu berarti independen, berarti masing-masing berdiri sendiri. Tapi kalau ini saya ganti nih, kabupaten ini saya ganti rumah A, suami, istri. Nah, itu Bisa berarti ya, Bisa ditukar. rumah A, ibu, anak, baru anak kandung. Itu oke. Jadi saya kalau beda dia harus punya kalau atas sama bawahan. Independen. Independen kan bawahnya berikan. Bawahannya punya bawahannya atau enggak gitu ya? Iya. Karena atasan punya
punya lebih dari Satu bawah. Isi. Kata berarti udah masuk lagi di sini. Ya, jadi kita pastikan dulu gitu. Dan tuh kalau misalkan kayak Lanjut terus akademik. Jadi pokoknya ada ya. Hubungan legal ya. Kalau suku ranger maunya ya, saya senang di sini gak ada yang nyebutin Pearson Bu. nggak boleh ketawa, takut azab. Dari dua. bisa jadi. Nah ini apa bisa terdapat perbedaan? Mana yang berbeda? Veroni. Nah, kali ini Anda tidak sampai itu. Ya. Ini saya cuma hanya berhenti. Apa ada perbedaan? Ada. Iya. Ini nanti soalnya dikerjakan ya teman-teman. Selesai. Ya Allah. Was sebenarnya Kata-kata. Nah, kalau misalkan ini lupa, ya, uji kebaikan model itu tes banyak ya. Yang uji kebaikan model, teman-teman bisa skip dulu itu, terus misalkan ada disuruh diminta untuk nyari KPKD, silahkan lakukan. Baru kalau sudah selesai balik ke sini. Jadi jangan terjebak kalau di soal regresi visual, ya. Jangan terjebak di regresi. Jadi Kita ngerjainnya juga nomornya boleh acak. Iya. Namanya boleh aja Iya, saya sih mau ngerjain cuma dulu ya. Silahkan. Yang penting identitas nomornya kalau saya sih nggak masalah yang acak ada. Itu teman-teman terus sudah ya, ini pertemuan terakhir di kelas statistik. Sedih. Nangis soalnya. Analisa data perpajakan atau analisa data perpajakan itu berbeda lagi aplikasi yang kita gunakan oleh terus teman-teman silakan, ini sudah ada yang sakit si Lana ya, kita doakan semoga sehat. Irfan sudah ujian, jangan lupa teman-teman, ini kayaknya memang lagi banyak yang sakit gitu ya, banyak sekali ya mahasiswa yang sakit, terus teman-teman di kantor juga banyak yang sakit gitu ya, karena mungkin nggak tahu ya, karena perubahan cuaca atau apa, ada influenza lah, ada infeksi bakteri pencernaan lah, terus banyak sekali sekarang, terus ada gondongan lah gitu ya. Oke, nah itu tolong jaga kesehatan baik-baik. Teman-teman masih di awal ya, ini ya, masih ada berapa lagi? 1 tahun saja. 1 tahun ya. Saya berharap teman-teman jumlahnya masih tetap sekian ini. Jadi silakan bangun portofolio diri yang baik. Ya, portofolio diri itu macam-macam ya, ya. Ada based on karakter. Jadi tolong jangan sampai teman-teman membuat masalah yang tidak perlu, gitu ya. Ataupun silakan bangun teman-teman baik itu dari akademik berarti based on IPK, nilai prestasi yang ada di kelas, ataupun non akademik teman-teman silakan terlibat dalam kegiatan organisasi yang bermanfaat, kemudian ataupun non organisasi, misalkan ikut lomba nyanyi, lomba MC, lomba apalah ya, yang sifatnya itu bisa meningkatkan skill kita. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman jalannya masih panjang sekali gitu ya. Jadi silakan bangun portofolio dengan baik, berkarir dengan baik. Semoga teman-teman ujiannya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.